Assalamualaikum, Sampurasun. Di video ini Ibu mau kasih tips-tips untuk membeli alat bantu dengar dan CI dan cochlear implan cochlea gitu. Karena banyak banget yang suka DM nanyain, Ibu ABD yang bagus itu merek apa ya? Ibu kalau mau pakai implan baiknya pakai merek apa ya? Kayak gitu. Oke, kita dari ABD dulu ya. Karena Jill itu kan pernah pakai ABD dan sekarang pakai implan. Oke, tips membeli ABD. Satu, yang pertama, beli harus di hearing center resmi ya di Indonesia itu. Di Indonesia itu banyak banget kok, banyak banget, kayaknya lebih dari 3. Banyak banget hearing center resmi yang menjual alat bantu dengar dengan berbagai merek. Tapi harus di hearing center resmi. Jangan pernah beli ABD online. Ya, Jin. Harus beli di hearing center resmi yang terjamin garantinya, yang terjamin servisnya, after salesnya gitu. Jangan pernah beli di online. Karena di online itu kan suka lebih murah tuh. Di toko orange, toko hijau juga ada yang jualan ABD ya. Tapi balik lagi ya, itu apa tuh ya dibilangnya? Ya bentuknya sih ABD ya, tapi itu bukan ABD tuh. Itu tidak akan mengcover pendengaran, kebutuhan pendengaran anak kita gitu. Jadi jangan pernah tergiur barang murah. Memang ada barang, ada kualitas gitu. Karena ABD itu paling murah tuh standarnya, setauku itu udah yang paling murah banget satunya, karena ABD itu kan dijualnya persatuan ya, bukan per pasang kanan kiri ya. Persatuannya itu sekitar 5 jutaan. Itu tuh ya udah yang paling murah biasanya sekitar 5 jutaan gitu. ABD-nya Jill aja tuh sebelum diganti implan, ABD-nya Jill itu karena dia pakai yang ultra power. Dia pakai yang ultra power karena dia tuh kan profound hearing loss ya. Dia kebutuhan mendengarnya di 100 desibel, jadi harus pakai yang ultra power atau yang super power. Nah, ABD-nya Jill aja waktu itu 12.900.000, hampir 13 juta, itu sebelah. Dan masih ada yang lebih mahalnya dari itu. Jill itu jadi pakai ultra power. Jill itu pakai ultra power yang paling bawah. Jadi ada 3 jenis, dia yang paling bawah. Ada yang middle-nya, ada yang paling tinggi. Itu udah 12.900.000. Memang mahal ya, Bu. Oh, jatuh. Mahal ya, Bu, emang mahal. Memang mahal sekali gitu. Makanya kita harus merawat dengan baik ya, karena itu bukan barang murah gitu. Maka jangan pernah giur sama barang-barang murah, karena yang ada nanti malah menyakiti telinga anak kita. Beli di hearing center resmi. Terus yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan dan pendengaran anak kita gitu. Jangan misalnya kita udah datang ke hearing center resmi ya. Kita datang ke hearing center A misalnya. Nanti kan di situ kan ada jenis-jenis ABD dengan berbagai harganya. Terus misal anak kita sama kayak Jill ada di profound hearing loss. Kebutuhan pendengaran dia di 100 desibel. Tentunya ya, saya garis bawahi, tentunya ABD yang dibutuhkan oleh Jill itu secara harga pasti akan lebih mahal dibanding anak-anak yang gangguan pendengaran sedang atau ringan gitu. Karena kebutuhannya kan kan beda ya gitu. Terus udah gitu kita bilang nih ke salesnya, Mbaknya, Mbak ini aja deh yang 5 juta gitu. Karena saya ada uangnya 5 juta. Padahal alat yang 5 juta itu untuk anak-anak yang gangguan pendengaran ringan misalnya. Jangan ya gitu. Karena percuma nanti dibeli pun, kalaupun dibeli tidak akan mengcover kebutuhan pendengaran anak kita. Yang ada kita rugi, udah ngeluarin duit 5 juta. Biasanya pun kalau hearing center resmi yang bagus dia juga nggak akan kasih, karena dia tahu ini nggak akan cover, jadi dia tidak akan merekomendasikan itu gitu. Terus yang ketiga,
Kenapa aku bilang harus beli di hearing center resmi? Karena kalau di hearing center resmi itu terjamin garansi dan servisnya. Jangan mencoba untuk benerin bukan di hearing center resminya. Karena kalau ada apa-apa, nanti hearing centernya angkat tangan gitu. Kalau apalagi ke perseorangan ya, kalau ada apa-apa kita nggak ngerti nih nanti mau kemana minta pertanggungjawabannya gitu kalau misalnya alatnya malah makin rusak gitu. Jadi kita beli di hearing center resmi, sesuaikan dengan kebutuhan pendengaran anak kita, dan usahakan selalu servis. Iya, servis. Oh, tikus. Selalu servis di hearing center tersebut gitu. Terus gimana dengan cochlear implant, dengan implant cochlea gitu. Banyak banget yang suka nanya, jadi kayak karena ibu sering bikin konten tentang kesehariannya Jill, tentang membahas tentang kondisinya Jill gitu. Jadi banyak banget teman baru, alhamdulillah banyak banget teman baru di sosial media yang punya anak seperti kondisinya seperti Jill. Kita jadi berteman, kita jadi sering sharing gitu. Kadang ada beberapa yang akhirnya memutuskan untuk pakai implan juga, terus suka nanya, ibu implan yang bagus merek apa ya gitu, boleh rekomendasiin nggak gitu. Karena untuk merek implan itu tidak seperti ABD yang banyak banget. ABD itu banyak banget mereknya. Halo, ABD itu hati-hati. ABD itu banyak banget mereknya, tapi kalau untuk implan cochlea, setauku sampai saat ini hanya ada 3 merek yang memang resmi secara global ya, resmi secara internasional, secara dunia. Itu di negara manapun yang resmi ini hanya 3 merek, satu Advan Bionic, Medel, dan Cochlear. Nah di Indonesia tiga-tiganya ada. Di Indonesia itu tiga-tiganya sudah masuk ke Indonesia. Cochlear itu lisensinya dipegang oleh Kasum, sama Kasum Hearing Center. Kalau Medel itu ya sama Medel, Toher Life gitu kalau nggak salah. Medel, terus yang ketiga itu ada Advan Bionic, kayaknya ininya pakai Nobel. Nobel tuh pakai Advan Bionic, Kasum itu menjualnya Cochlear, dan ada Medel juga. Nah, dari 3 merek itu, Cochlear, Medel, dan Advan Bionic, itu tiga-tiganya bagus. Tiga-tiganya insya Allah akan berfungsi dengan baik. Tiga-tiganya akan mengcover kebutuhan pendengaran anak. Jadi kalau disuruh disuruh ngasih masukan kayak merek mana sih yang terbagus, merek mana sih yang paling oke, aku selalu bilang tiga-tiganya bagus, tiga-tiganya oke. Yang menjadikan kita akhirnya memilih merek A, B, C itu lebih ke pelayanannya. Kalau aku tuh lebih ke pelayanannya dari si dari si ketiga hearing center atau ini yang sudah terlisensi itu ya gitu. Misalnya kan ada Kasum, ada Medel, ada Advan Bionic ya. Karena tuh kita nggak bisa nyamain tuh. Misalnya nih ada yang suka dengan jenis pelayanan seperti A gitu. Ada yang suka dengan jenis pelayanan seperti B, ada yang suka jenis pelayanan seperti C gitu. Itu kan balik lagi ke harimau. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau jenis pelayanan kan kita nggak bisa samain ya gitu. Karena kalau secara alat tiga-tiganya bagus, tiga-tiganya oke, tiga-tiganya mahal. Karena kalau ngasih tahu yang mana ya Bu yang murah, ya nggak ada yang murah, tiga-tiganya mahal, tapi tiga-tiga bagus, tiga-tiga oke. Yang membedakan itu kita lebih suka dilayani seperti apa gitu. Karena kenapa aku menggarisbawahi tentang pelayanan atau melayani atau after sales-nya, karena kita seumur hidup akan berhubungan terus nih sama orang ini gitu. Kita akan terus
berhubungan dengan bukan lembaga dong, apa ya, dengan hearing center ini akan terus-terusan berhubungan gitu. Misalnya baterainya rusak lah, prosesornya rusak lah, kabelnya rusak lah, ada kebutuhan tek-tek bengek yang harus dibeli lah, kita nanya garansinya habis, kalau gimana, bisa ikut extend garansi, bisa ada extend garansi atau enggak lah, atau alatnya rusak nanti kita bisa dipinjemin alat dulu nggak kalau alatnya lagi diservis, kayak gitu-gitu kan. Kita akan terus berhubungan sama mereka gitu. Jadi nanti hati kita, kenyamanan kita kenyamanan kita yang pada akhirnya akan membuat kita memutuskan untuk memilih pakai alat yang mana gitu. Karena kan beda-beda ya, beda orang beda-beda. Ada yang sukanya dilayaninnya dikejar-kejar, ada yang sukanya dibawelin, kan beda-beda gitu. Jadi pilih yang menurut kamu pelayanannya sesuai dengan yang kamu harapkan gitu. Karena balik lagi, kita akan berhubungan dengan mereka seumur hidup gitu. Apalagi ibu-ibu model aku yang yang apa namanya, dikit-dikit nanya gitu. Karena ya kita kan berawal dari ketidaktahuan gitu, kayak misalnya alatnya Jill nggak mau nyala atau alatnya Jill lampunya berubah, aku tuh bisa saat itu juga jam berapapun itu langsung WhatsApp, ini kok alatnya Jill gini ya gitu. Nah nanti biasanya kadang dibalas saat itu atau dibalas paginya. Intinya kita cari, lebih ke cari, kita bukan sedang mencari hearing centernya, tapi kalau aku lebih ke mencari rekan gitu, karena mereka akan menjadi rekan kita seumur hidup dalam membersamai perjalanannya Jill gitu. Jadi aku mencari rekan yang bisa sharing-sharing sama aku mengenai implannya ini gitu. Itu sih gitu. Kalau dari alat sih semuanya bagus, tapi silahkan mencari yang menurut kalian cocok di hati dari pelayanan after sales dan ngobrolnya gitu. Karena kalau mau pakai implan itu kan sok datengin tuh si 3 merek itu, datengin, ngobrol sama mereka, datengin si A, datengin si B, datengin si C, ngobrol, semuanya ajak ngobrol. Pada akhirnya nanti hati kita kok yang kayak, kayaknya gue cocoknya sama si A nih, kayaknya gue cocoknya sama si B nih, kayaknya cocoknya sama si C nih gitu. Karena kalau ngomongin masalah alat semuanya bagus, alat semuanya bagus, alat semuanya oke, dan alat semuanya mahal. Sakit dong ibu. Aduh, nggak boleh. Nggak boleh. Dadah dulu. Dadah teman-teman. Dah. Salam. Waalaikum. Dadahnya di sini nggak kelihatan sama teman-temannya ibu. Bye teman-teman. Sampai bertemu lagi bersama Jill Ghazali dari ibu. Bye. Assalamualaikum.